Kemudian jenis distribusi frekuensi. Adapun jenis-jenis distribusi frekuensi yang kita bahas, yang pertama adalah satu, distribusi frekuensi kumulatif. Adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif. Jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif. Adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persen. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ini perhitungannya dimulai dari atas. Adalah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Ini perhitungannya dimulai dari yang terkecil atau dari bawah. Adalah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif relatif. Adalah suatu total frekuensi dengan menggunakan persentase. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, kalian harus mengaktifkan analisis toolpath. Di sini sudah diberikan untuk Excel 2003, 2007, 2010. Jadi untuk mengaktifkan toolpath-nya, langkah-langkahnya ada di slide nomor 14 ini. Pembuatan distribusi frekuensi dan histogram dengan Excel 2003. Misalkan terhadap 20 observasi pada range A1 sampai A20. Kemudian akan dibuat distribusi frekuensi dengan kelas yang terdiri dari 5 kelas. Yang kelas pertama 10 sampai 14, kelas kedua 15 sampai 19, kelas ketiga 20 sampai 24, kelas keempat 25 sampai 29, dan kelas kelima 30 sampai 34. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, kalian masukkan data pada range A1 sampai A20. Kemudian masukkan bin batas atas pada range D4 sampai D9. Pilih menu tool pada menu utama, pilih data analisis, pilih histogram pada analisis tool. Kemudian ketika kotak dialog muncul, silakan kalian input range sorot A1 sampai A20. Kemudian pada kotak bin range sorot D4 sampai D9. Kemudian pada kotak output range ketik D12. Berikan tanda cek pada chat output dan kemudian berikan tanda cek pada kumulatif. Kemudian klik OK. Kemudian juga di sini ada pembuatan distribusi frekuensi dan histogram dengan Excel untuk Excel 2007 dan 2010. Misal terdapat 20 observasi yang berada pada range A1 sampai dengan A20. Kemudian dibuatkan kelas sama seperti yang di Excel 2003 tadi. Langkah-langkahnya, pertama masukkan data pada range A1 sampai A20, masukkan bin batas atas pada range D4 sampai D9, pilih menu data pada menu utama, kemudian pilih data analisis, kemudian pilih histogram pada analisis tool. Ketika kotak dialog muncul, pada kotak input range sorot A1 sampai A20. Kemudian pada kotak bin range sorot D4 sampai D9. Kemudian pada kotak output range ketik D12. Berikan tanda cek pada cumulative percentage. Kemudian berikan tanda cek pada chat output. Kemudian klik OK. Nanti akan muncul data seperti tabel slide halaman 17.
di mana untuk kolom A adalah datanya, kemudian bin-nya adalah batas atas, kemudian dengan menggunakan analisis toolpath tadi akan muncul tabel seperti di slide 17 ini, di mana bin-nya, kemudian ada frekuensi, kemudian kumulatif persen. Jadi untuk yang kalian masukkan datanya adalah kolom A, datanya, dan bin batas atasnya. Untuk yang tabelnya akan muncul secara otomatis setelah kalian menggunakan analisis toolpath. Kemudian histogram juga akan muncul dengan menggunakan analisis toolpath, gambarnya seperti ini. Kemudian membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan SPSS. Terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama transformasi data, record, dan yang kedua statistik deskripsi. Untuk recordnya atau transformasi data, yang pertama definisikan variabel data misalnya X. Ketik datanya, kemudian klik menu transform. Pilih record, pilih into different variable. Kemudian yang keempat, masukkan variabel data pada input variable. Yang kelima, ketik nama variabel baru misalnya X1 dan klik change. Kemudian yang keenam, klik alt and new value. Yang ketujuh, isikan kelas-kelas sesuai yang diinginkan pada kotak range. Yang kedelapan, masukkan ke kotak all atau new. Ketika nilai baru, misal kelas 1 untuk 0 sampai 14 dan seterusnya, klik continue. Distribusi frekuensi, klik menu analyze, kemudian pilih deskriptif, statistik, dan pilih frekuensi, kemudian masukkan variabel baru X1 ke dalam kotak variabel S. Klik statistik dan klik ukuran statistik yang diinginkan dan klik continue. Klik chart, pilih histogram dan klik continue, klik OK. Hasilnya bisa dilihat pada output viewer. Nah, ini adalah datanya di mana kolom X dan X1. Kemudian slide 23 adalah data yang perlu kalian masukkan pada record dialog. Kemudian frekuensi dialog. Akan muncul data pada slide 24 yang bisa kalian lihat. Di sini ada standar deviasinya, min, dan n-nya. Kemudian kita bahas mengenai ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Yang pertama adalah rata-rata hitung adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Di sini rumusnya X sama dengan mu sama dengan 1 per N sigma XI sama dengan 1 per N, di mana sigmanya datanya itu dijumlah semuanya. Ya, X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn. Kemudian yang kedua, rata-rata ukur atau geometri dari sejumlah N. Nilai data adalah akar pangkat N dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok tersebut. Di sini simbolnya G sama dengan N akar X1 dikali X2 dikali sampai Xn, atau dengan menggunakan rumus log N sama dengan dalam kurung sigma log Xi dibagi N. Kemudian rata-rata harmonis dari seperangkat data Xi, X2 sampai Xn adalah kebalikan rata-rata hitung dari kebalikan nilai-nilai data. Di sini rumus simbolnya adalah RH sama dengan N dibagi sigma dalam kurung 1 per Xi. Kemudian yang keempat, rata-rata tertimbang. Jika nilai data Xi mempunyai timbangan WI adalah X sama dengan sigma Xi dikali WI dibagi sigma WI. Nah, untuk data-datanya nanti akan saya tambahkan dengan menggunakan Excel-nya dan akan saya berikan. Nanti setelah
diberikan Excelnya, bisa kalian lihat cara-cara perhitungan penggunaan rumus dari pembahasannya tadi. Kemudian yang kelima adalah median. Median adalah suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah jika data diurutkan menurut besarnya. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke dalam kurung n tambah 1 dibagi 2. Jika n ganjil, maka kita menggunakan n sama dengan 2k plus 1, maka mediannya sama dengan x, k plus 1. Jika n-nya genap, n sama dengan 2k, maka median sama dengan setengah dikali xk ditambah xk plus 1. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Kemudian, kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil atau QI sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4, di mana I sama dengan 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Untuk desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Desil atau DI simbolnya sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. I sama dengan 1, 2, sampai 9. Persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil atau PI sama dengan nilai yang ke I. I dalam kurung N tambah 1 dibagi 100. I sama dengan 1, 2, sampai angka 99. Nah, perbedaan antara kuartil, desil, dan persentil adalah pembaginya. Bisa kalian lihat untuk kuartil pembaginya adalah 4, desil pembaginya 10, sedangkan untuk persentil pembaginya adalah 100. Menentukan ukuran statistika dengan Excel. Langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan data pada range A1 sampai A20. Pilih menu data pada menu utama. Kemudian pilih data analysis. Kemudian pilih descriptive statistik pada kotak analisis tool. Lalu klik OK. Ketika box dialog muncul, maka pada kotak input range, sorot pada sel A1 sampai A12. Pada kotak output range, klik pada sel C2. Berikan tanda cek pada summary statistik, kemudian klik OK. Maka akan muncul aplikasi data dengan Excel, di mana kolom A adalah datanya, kemudian muncul deskriptif statistik. Dan ini adalah hasilnya, di mana ada mean, kemudian standar error, median, mode, dan seterusnya. Dengan menggunakan SPSS, sama juga. Yang pertama, definisikan variabel nilai pada variabel view. Ketik data pada data view, klik menu analisis, pilih deskriptif statistik, pilih deskriptif. Masukkan variabel nilai pada kotak variabel, klik option dan aktifkan ukuran statistik yang diperlukan dan klik continue dan OK. Nah, ini adalah muncul tabel di mana nilainya adalah datanya, kemudian deskriptif option mana aja yang perlu kalian klik, kemudian untuk deskriptifnya terdapat nilai. Kemudian outputnya hasil dari data yang kita masukkan pada sheet halaman 34. Di sini ada N jumlahnya adalah jumlah data. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlahnya adalah 20. Kemudian range-nya 58, minimumnya 40, maksimumnya 98. Rata-rata atau jumlah total semuanya 1332. Kemudian untuk min statistiknya 66,6. Nah, itulah pembahasan kita untuk pertemuan kedua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.